Shalom teman-teman semuanya. Mari kita kembali belajar kebenaran-kebenaran firman Tuhan. Dan sebelumnya mari kita berdoa terlebih dahulu. Tuhan, kami bersyukur buat waktu-waktu yang indah yang Kau berikan buat kami, untuk kami terus belajar kebenaran firman-Mu Tuhan. Tolong kami, berikan kami urapan-Mu, hikmat-Mu, sehingga kami mengerti dan kami melakukannya dalam kehidupan kami sehari-hari. Terima kasih. Kami percaya saat ini pun Kau tidak pernah terbatas oleh apapun untuk menjamah kami, mengubah hidup kami, mengubah cara pandang kami, mengubah tujuan kehidupan kami, sehingga kami makin mengerti rencana-Mu dan kami makin mengerti apa yang harus kami lakukan, sehingga rencana-Mu tergenapi dalam kehidupan kami, anak-anak muda-Mu. Kami bersyukur, segala pujian hanya bagi-Mu Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Oke teman-teman semuanya, saya akan berbagi dengan saudara. Kita masih bicara tentang pertumbuhan. Nah, ada beberapa hal yang menentukan sebuah tanaman atau sebuah pohon itu bisa bertumbuh dengan baik. Dan saya ingatkan, tujuan kita semuanya anak-anak Tuhan adalah bukan cuma berakar, bukan cuma bertumbuh, tapi menghasilkan buah. Dan buahnya itu adalah buah yang baik, buah yang lesat, buah yang manis, yang akan dinikmati oleh semua orang, sehingga hidup kita boleh jadi berkat bagi siapapun. Nah saudara, saya akan bacakan di 1 Korintus 3 ayat yang ke-6 terlebih dahulu. Firman Tuhan katakan, aku menanam, ini perkataan Rasul Paulus, aku menanam, Apolos menyiram, tetapi Allah yang memberikan pertumbuhan. Saudara, Tuhanlah yang memberikan pertumbuhan di dalam kehidupan kita. Tapi kita mesti tahu sebuah pohon atau tanaman itu bisa bertumbuh karena beberapa hal, saudara. Nah, saya akan berbagi ini buat saudara semuanya. Yang pertama adalah, saudara masih ingat apa yang ada di tangan saya ini? Ini adalah sebuah benih, ya. Dan yang menentukan sebuah pohon itu adalah dari benihnya, saudara. Ya, dan dikatakan firman Tuhan di Lukas pasal yang ke-8 ayat yang ke-11 bahwa firman Tuhan itulah benih. Ya, firman Allah itulah benih. Karena itu saudara, benih ini harus saudara miliki. Artinya apa? Saudara mesti mendapatkan kebenaran firman Tuhan, dan firman Tuhan itu yang akan jadi nantinya jadi pohon yang nantinya akan berakar, bertumbuh dan berbuah dalam kehidupan kita, sehingga orang lihat hidup kita, orang ingat firman Tuhan, orang lihat hidup kita, orang akan diberkati. Dan kita sebagai orang-orang yang berjalan dalam kebenaran firman Tuhan, kita sedang mempertunjukkan gaya hidup kerajaan Allah, gaya hidup anak-anak Tuhan lewat cara hidup kita, lewat perkataan, tingkah laku kita. Semuanya itu akan terlihat dari hidup kita. Jadi yang pertama yang mesti kita pelajari, kita mesti tahu bahwa kita mesti punya benih, ya, dalam kehidupan kita. Benih itu adalah firman Tuhan. Dari mana kita dapat benih? Tentunya kita dapatkan dari Alkitab yang kita baca setiap harinya. Karena itu teman-teman, teruslah baca firman kapanpun, dimanapun, ya. Jangan sampai waktu-waktu yang seperti ini justru saudara lebih banyak main, lebih banyak buang waktu untuk hal-hal yang sia-sia. Justru ini waktu yang terbaik untuk saudara gali terus kebenaran firman Tuhan, sehingga firman itu kemudian akan jadi benih dalam kehidupan saudara. Dan sekali lagi, benih sangat menentukan, ya. Benih sangat menentukan, ya. Yang berikutnya, bagaimana kita mendapatkan benih yang baik? Yang kedua adalah sukalah memuji menyembah Tuhan. Saudara, saya seringkali bikin worship from home di rumah saya. Ya, awalnya saya tujuannya adalah untuk berdoa saja, untuk saat teduh saja, untuk saya membangun hubungan dengan Tuhan saja. Tapi kemudian Tuhan ingatkan, coba buat itu secara online, secara live di Instagram saya. Dan saya belajar untuk memberkati banyak orang, saudara. Saya ajak mereka nyanyi nyembah Tuhan, dan saya bersyukur banyak teman-teman yang diberkati oleh semuanya itu. Dan saya percaya ini pun benih. Saudara, pujian, penyembahan, lagu itu semuanya adalah firman Tuhan yang dinyanyikan.
firman Tuhan yang dilakukan. Jadi saudara jangan pernah meremehkan sebuah pujian, ya. Seringkali saya dikuatkan dengan puji-pujian yang saya dengar, saudara. Karena dari situ Tuhan memberikan benih, Tuhan memberikan kekuatan, Tuhan memberikan pengharapan, Tuhan memberikan perkataannya, rema dalam kehidupan saya. Salah satunya adalah juga lewat puji-pujian yang saya dengar, yang saya nyanyikan, membuat kekuatan dalam hati saya tidak lagi takut, saya percaya masa depan saya di dalam tangan Tuhan. Lewat pujian penyembahan yang saya naikkan, saya dapat kekuatan yang baru. Itulah benih, saudara. Karenanya jangan malas untuk menyanyi, ya. Kalaupun saudara di ibadah online, ikutlah menyanyi, ikutlah angkat tangan, ikutlah memuji Tuhan, ikutlah menyembah Tuhan, ya. Karena saudara sedang menerima benih-benih yang terbaik daripada Tuhan, ya. Yang berikutnya, banyak juga waktu ini pakai saudara untuk berdoa, ya. Doa itu membuat saudara terkoneksi dengan Tuhan yang punya segalanya. Dia sumber, ya, sumber benih dalam kehidupan kita. Saudara ingin tanaman-tanaman yang luar biasa, saudara ngerti banyak hal, ya. Ada tanaman yang harganya cuma sekian, ada harga yang cuma ratusan, bahkan ada harga yang jutaan, saudara. Ya, tergantung dengan jenis tanamannya apa, saudara. Nah, saudara, hidup kita ketika kita terkoneksi dengan Tuhan lewat doa, saya percaya Tuhan akan berikan benih-benih yang baik dalam hidup kita. Sehingga ketika kita punya benih itu, maka benih itu kita bisa rawat, kita bisa langkah-langkah berikutnya bisa kita lakukan, sehingga benih itu kemudian akan berakar, bertumbuh dan menghasilkan buah yang baik dalam kehidupan kita. Yang kedua, yang menentukan pertumbuhan sebuah tanaman atau pohon itu baik adalah, tadi yang pertama adalah benihnya. Yang kedua adalah tanahnya, saudara. Ya. Tanah itu bicara tentang apa? Tanah itu bicara tentang hati. Ya. Kalau saudara baca di Lukas pasal yang ke-8 perumpamaan penabur, di situ dikatakan bahwa tanah itu bicara tentang hati, saudara. Dan saya percaya kalau hati kita baik, maka hati kita akan jadi tanah yang baik, ya. Kalau hati kita itu penuh sukacita, hati kita itu penuh damai sejahtera, hati kita itu terhubung dengan Tuhan sungguh-sungguh, dari dalamnya memancar air kehidupan, maka saya percaya setiap benih yang masuk itu akan jadi benih yang baik, karena tanahnya juga baik, saudara. Tanah itu bicara tentang hati yang memberi respon yang benar. Jadi kalau benih itu masuk ke dalam tanah, maka tanah akan merespon benih itu. Kalau tanahnya baik, tanahnya gembur, tanahnya subur, maka benih itu dengan cepat akan bertumbuh, dengan cepat akan berakar, kemudian bertumbuh, dan dengan cepat juga akan menghasilkan buah. Dan bukan buah yang biasa, tapi buah yang manis, buah yang baik, buah yang sedap, yang bisa dinikmati oleh banyak orang. Saudara, tanah itu bicara tentang hati kita. Karenanya singkirkan semua hati yang menghalangi saudara, hati yang kecewa, hati yang pahit, hati yang penuh dengki, hati yang penuh dosa, hati yang penuh kebusukan. Singkirkan semuanya itu, ya. Terhubunglah dengan Tuhan sehingga hatimu bersih selalu, hatimu bersih senantiasa. Nah, saudara, hati itu bicara juga tentang apa? Lingkungan. Hati itu bicara tentang komunitas. Hati itu bicara tentang siapa sahabat saudara, siapa teman saudara. Dan hati juga bicara tentang pergaulan saudara. Ya, seperti sebuah benih, dia kemudian ditaruh di tanah. Tanah itu akan memberikan pengaruh. Kalau tanahnya jelek, tanahnya berbatu-batu, tanahnya enggak baik, enggak penuh dengan sari-sari makanan, maka mungkin pertumbuhannya ada tapi enggak menghasilkan buah, ataupun pertumbuhannya enggak maksimal, bahkan di tengah-tengah baru bertumbuh sedikit sudah mati dan lain sebagainya. Jadi tanah sangat menentukan juga, saudara. Selain pertama tadi adalah benih, yang kedua adalah tanah. Tanah bicara tentang hatimu, bagaimana hatimu engkau kuasai, engkau kelola, engkau atur sedemikian rupa, ya, terus terhubung dengan Tuhan sehingga hatimu bersih senantiasa. Yang kedua adalah tanah bicara tentang lingkunganmu.
tanah bicara tentang komunitasmu, tanah bicara tentang siapa teman-temanmu. Saudara sebagai anak-anak muda, saudara mesti benar-benar memilih siapa orang-orang terdekat saudara yang bisa mempengaruhi saudara. Mereka tanah buat saudara. Saudara ini sudah benihnya. Dan ketika saudara ini di tanah yang baik, saya percaya pertumbuhan saudara akan baik. Karenanya cari pergaulan yang baik, cari pergaulan yang benar. Ya, pergaulan yang baik, yang benar adalah pergaulan yang tentunya ada anak-anak Tuhan di situ. Dan mereka anak-anak Tuhan yang berdasarkan kebenaran firman Tuhan hidupnya. Bukan sembarangan, bukan cuma anak Tuhan ngakunya, tapi cara hidupnya, prinsip-prinsip hidupnya sama dengan dunia. Itu sami mawon, saudara. Yang harus saudara cari adalah teman-teman yang punya nilai-nilai kerajaan Allah. Nilai-nilai kebenaran firman Tuhan yang mereka terapkan dalam kehidupan mereka sehari-hari. Ini teman yang baik. Yang akan menolong saudara juga melakukan hal yang sama, bertumbuh bersama-sama dengan baik. Nah saudara, saya sarankan untuk saudara benar-benar cari siapa orang-orang terdekat saudara yang memberikan pengaruh besar dalam hidup saudara. Carilah teman yang baik, carilah teman yang bisa membangun kehidupan saudara, yang bisa memberikan pengaruh-pengaruh dampak-dampak yang baik dalam kehidupan saudara. Saya bersyukur di sekitar saya ada banyak teman-teman yang luar biasa, yang jadi penolong dalam kehidupan saya, yang jadi saluran berkat buat memberkati saya. Dan ada banyak perkara-perkara baik yang Tuhan berikan lewat teman-teman kami, teman-teman saya. Nah saya mesti pintar-pintar. Ada orang-orang yang memang tidak perlu masuk lingkaran dalam hidup saya, yang nggak perlu dimasukkan. Ada orang yang setiap kali ngomong negatif, setiap kali ngomong keluhan, setiap kali ngomong selalu menyalahkan orang dan lain sebagainya. Orang-orang kayak gini saya taruh jauh-jauh dari hidup saya. Saya mungkin tetap berteman, tetap kenal, tetap say hello, tapi dia tidak akan saya masukkan dalam lingkaran terdekat hidup saya yang akan mempengaruhi saya. Karena orang seperti ini percuma, saudara. Ya, seringkali hanya akan membuat hidup kita jadi turun. Kita tidak terbangun hidupnya, bahkan lama-lama kita bisa terseret dengan hal yang sama yang mereka lakukan. Jadi kita mesti pandai-pandai untuk mengetahui tanah di sekitar kita itu seperti apa. Jadi carilah tanah yang baik, tanah yang akan membangun kehidupan saudara, yang akan menolong benih yang sudah saudara dapatkan, yaitu benih firman Tuhan itu bisa jatuh di tanah yang subur, tanah yang baik, saudara. Dan yang ketiga, yang terakhir, pertumbuhan itu ditentukan oleh tadi yang pertama benih, yang kedua adalah tanahnya, yang ketiga adalah pupuk dan perawatan. Ya, saya suka sekali dengan kebun atau tanaman-tanaman. Saya paling suka kalau saya bisa memetik buah itu langsung dari pohonnya. Saya paling suka itu. Nah, saya seringkali memperhatikan orang kalau mempunyai kebun buah, selain dia memperhatikan benihnya, selain dia memperhatikan tanahnya, dia juga memperhatikan bagaimana pupuk atau perawatan untuk tanaman itu, sehingga tanaman itu terus bertumbuh dengan baik dan kemudian benar-benar menghasilkan buah yang nikmat, buah yang manis. Ya, saudara, banyak sekali buah memang, tapi untuk dapatkan buah yang manis nggak gampang. Dan seringkali kita jumpai di tempat-tempat yang mahal, ya, di supermarket tertentu, supermarket buah yang tentunya harganya lebih daripada buah-buah yang ada di pinggir jalan atau di pasar-pasar tradisional. Kenapa? Karena memang buahnya udah pilihan, buahnya udah yang diambil yang terbaik, yang dimasukkan toko buah itu, saudara. Tapi tentunya harganya juga beda, saudara. Nah saudara, demikian juga dengan hidup kita. Kalau hidup kita mau bernilai lebih, maka saudara mesti memperhatikan ini. Saudara mesti memperhatikan benihnya, saudara memperhatikan tanahnya, dan saudara mesti memperhatikan pupuknya dan perawatannya. Nah pupuk itu bicara tentang apa? Ya, pupuk itu adalah bicara tentang ketekunan. Ya, seringkali petani itu ketika ingin menghasilkan buah yang baik, maka tanaman itu dipupuk. Dan itu enggak sekali, saudara. Itu dirawat itu hampir tiap hari, saudara. Dilihat bagaimana perkembangannya, kalau ada
daun-daun yang sudah mati diambil, nggak cuma diambil tapi dibersihkan. Kalau ada rumput-rumput di sekitar tanaman itu diambil yang mengganggu, semuanya diambil. Sehingga kemudian tanaman itu terus bertumbuh dengan baik. Nah, pupuk itu juga bicara tentang kesetiaan. Artinya apa? Kita mesti bertahan, ya. Kesetiaan itu identik dengan bertahan di masa-masa yang sukar, saudara. Kalau seorang suami istri di masa-masa yang sukar, dibutuhkan kesetiaan untuk terus bertahan. Ya, teman-teman yang udah pacaran juga, kalau mau punya pacar yang setia, ya dia harus bertahan. Bukan cuma di waktu yang enak saja, tapi di waktu-waktu sulit, dia harus bersama-sama menghadapi semuanya itu. Dibutuhkan kesetiaan. Saudara, dalam kehidupan kita juga perlu setia, harus setia bahkan. Ya, di gereja lokal saudara belajarlah untuk setia. Ya, di keluarga saudara belajarlah untuk setia. Jangan minta sama Tuhan ganti orang tua, nggak mungkin itu. Jangan minta sama Tuhan ganti keadaan, susah itu saudara. Tapi belajarlah dengan setia apa? Menerima semuanya itu dan bertahan di situ. Tapi bukan cuma bertahan dengan keluh kesah, tapi bertahan dan kemudian kalau perlu perbaiki keadaan. Dari mana? Dari saudara yang memulainya. Ya, ayo belajar sama-sama. Yang berikutnya, pupuk itu bicara tentang kesabaran. Belajarlah untuk terima semua proses dalam hidup ini dengan sabar. Kalau hari-hari ini sedang susah, sabar, ikuti semuanya itu. Jangan ngomel, jangan menggerutu, apalagi mengutuk. Jangan saudara, tapi ikuti semuanya itu. Ya, ada waktu-waktu yang susah seperti ini, kita ibadah nggak bisa ketemu lewat online, nikmati saja. Ya, beberapa waktu lalu ada anak-anak muda yang dia bilang di grup, dia bilang, aku kangen sama kalian. Terus kemudian saya ngomong di bawahnya, kita ngalami musim kehidupan. Kalaupun kita ngalami musim yang seperti ini juga nikmati saja. Kalau dulu kita bisa kebaktian dengan baik, kumpul dengan orang, bahkan berpelukan dengan sahabat-sahabat kita, it's okay, nggak apa-apa. Sebelum ada pandemi, nikmati, lakukan semuanya itu. Tapi ketika ibadahnya nggak boleh karena ada pandemi seperti ini dan saudara mesti online, nikmati juga. Jangan kemudian kalau sudah di masa pandemi kita ingat yang lalu-lalu dan kita ngomong, Tuhan kenapa ini semua terjadi? Kok nggak segera berakhir dan lain sebagainya? Kapan ini semua kembali normal? Saudara, nikmati aja semuanya. Karena di balik semuanya itu ada proses-proses Tuhan yang ketika kita jalani, kita akan diberkati. Kalaupun kita sekarang online, nikmati online ini. Kalaupun nanti kita kembali kita bisa berkumpul bersama-sama, kita nggak perlu online lagi, nanti jangan-jangan ada yang kangen dengan online. Nah, repot jadi manusia itu selalu melihat keadaan yang lalu jauh lebih baik, padahal ketika pada posisi itu mereka mengeluh. Karena itu nikmati saja setiap momen dalam hidup saudara. Sejak saya mengerti kebenaran ini, saya selalu bersyukur saudara. Apapun keadaannya saya selalu bersyukur. Saya belajar bersyukur. Keadaan gak enak bersyukur, keadaan enak bersyukur. Nikmati saja, nikmati saja. Kadang kalau kita lagi berlibur, ya, kadang kita di tengah liburan aja kita ngomel, kok kayak gini sih, aduh capek semuanya kok gini dan lain sebagainya. Tapi begitu liburan selesai, kita lihat foto-foto kita dan kita ngomong, waduh enak ya liburan kemarin ya, sayang kok aku ngomel ya. Aduh sayang ya kok kemarin kondisinya kayak gitu. Akhirnya kita melewatkan semuanya dan nggak bisa kita nikmati. Jadi kita belajar yuk, masa apapun yang Tuhan izinkan kita lewati, nikmati saja. Jalani dengan proses yang ada, sabar, tekun, setia, ya, belajar bersama-sama di situ, saudara. Dan yang berikutnya butuh perawatan. Perawatan itu apa? Kadang ya kita kalau sebuah tanaman itu kadang perlu dirawat dengan cara kadang dipatahkan dahannya. Dahan-dahan yang tidak menghasilkan buah, ranting-ranting yang tidak menghasilkan buah dipotong, dibuang, saudara. Kadang itu menyakitkan.
Saudara punya hubungan-hubungan yang tidak baik, jangan dipertahankan, potong itu. Ya, pacaran-pacaran yang tidak benar, putus. Ya, daripada saudara kemudian hidupnya nggak menghasilkan apapun, bahkan kemudian pohon hidup saudara mati karena adanya ranting yang nggak baik, yang ternyata malah membawa kematian. Kenapa harus dipertahankan? Putus saja. Kalau ada hubungan-hubungan yang tidak benar, hubungan-hubungan yang kemudian menyimpang dari kebenaran firman Tuhan, lebih baik berhenti, saudara. Berhenti. Saya pesankan buat anak-anak muda, kalau saudara pacaran dan pacarmu tidak membawa perkara yang baik dalam hidupmu, tidak membawa engkau makin mengasihi Tuhan, lebih baik putus. Lebih baik hentikan, saudara. Karena apa? Daripada engkau akhirnya kemudian jatuh dalam dosa yang lebih besar lagi, hidupmu sia-sia, sangat disayangkan. Jangan sampai itu terjadi. Tapi biarlah kita terus merawat hidup kita sebagai benih yang Tuhan sudah berikan dalam kehidupan kita. Rawat hidupmu, ya, sehingga kemudian hidupmu akan terus bersinar, hidupmu terus akan jadi berkat, hidupmu terus akan membawa kemuliaan bagi nama Tuhan. Oke saudara, ini beberapa hal yang perlu kita belajar sama-sama. Untuk kita mempunyai pertumbuhan yang baik, kita mesti punya benih yang baik. Firman Tuhan kita nikmati, firman Tuhan terus kita terima, kita dapatkan setiap hari. Benih-benih yang baik kita terus dapatkan. Yang kedua adalah tanah, bicara tentang hati, bicara tentang pergaulanmu. Perhatikan itu, hatimu bagaimana. Singkirkan semua hati yang jelek, hati yang busuk, hati yang penuh kekecewaan, singkirkan semuanya. Minta Tuhan bereskan semuanya, sehingga hatimu bersih, tanahmu bersih, tanahmu jadi tanah yang baik. Ya. Tanah juga bicara tentang pergaulan. Perhatikan orang-orang di sekitar saudara, siapa orang-orang terdekat yang mempengaruhi hidupmu. Dan yang ketiga, yang terakhir adalah perlu pupuk dan perawatan. Saudara, engkau perlu dipupuk di rumah Tuhan. Engkau perlu dipupuk di mana? Di gereja Tuhan. Engkau perlu dipupuk dengan kebenaran-kebenaran firman Tuhan juga. Dan kekuatan, pengharapan, semuanya bisa saudara dapatkan ketika saudara membangun hubungan dengan Tuhan. Jadi ayo kita belajar sama-sama supaya pertumbuhan kehidupan kita baik dan kemudian kita menghasilkan buah yang nyata. Nama Tuhan dipermuliakan, kita menjadi kesukaan bagi banyak orang. Hidup kita jadi berkat bagi banyak orang. Tuhan memberkati saudara. Mari kita berdoa. Tuhan, kami bersyukur buat kesempatan ini, terima kasih. Tuhan, kami mau terus dapatkan benih-benih yang baik dari Engkau Tuhan. Kami mau hidup kami dipenuhi dengan benih-benih firman-Mu yang luar biasa, yang akan menolong kami, yang akan menuntun kehidupan kami. Dan tolong Tuhan, bersihkan hati kami menjadi tanah yang baik, sehingga tanah hati kami jadi tempat yang subur, tempat yang baik untuk setiap benih firman-Mu. Juga tolong kami untuk kami memperhatikan siapa orang-orang yang ada di dekat kami. Tolong kami untuk membawa orang-orang yang tepat, yang masuk dalam lingkaran terdekat hidup kami, yang akan memberikan pengaruh yang baik, yang positif, yang membangun hidup kami. Dan tolong kami juga untuk kami terus terawat dengan baik pohon kehidupan kami, sehingga kami akan menghasilkan buah yang akan mempermuliakan nama-Mu. Terima kasih Bapa. Urapan-Mu, berkat-Mu atas setiap kami anak-anak-Mu yang menyaksikan tayangan ini, dan kami percaya Tuhan menjamah kami, memberi hikmat pengurapan sehingga kami mengerti apa yang Tuhan mau. Kami bersyukur, segala pujian kemuliaan hanya bagi Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.